Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu Siti Haria, saya sendiri, Pejia Aulia Indra Suari, dan Olviana Sero. Nah, di sini kami menjelaskan tentang pendekatan inquiry dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang pentingnya penerapan pendekatan inquiry. Nah, pendekatan untuk siswa kelas rendah menggunakan peta dan globe untuk kelas 3 SD. Nah, dan untuk yang kelas tingginya dengan menggunakan analisis terhadap suatu data, contohnya seperti data-data kedudukan. Selanjutnya yaitu pengertian pendekatan pembelajaran inquiry. Nah, pendekatan inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara sistematis, kritis, logis, dan analisis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya untuk tujuan pendekatan inquiry. Nah, tujuan utama pendekatan inquiry ini adalah menyediakan peralatan atau cara bagi siswa. Nah, untuk pengembangan keterampilan intelektualnya yang berkaitan dengan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Selanjutnya dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Olviana Sero. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Olviana Sero. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang implementasi pendekatan inquiry dalam pembelajaran IPS. Yang dimana dalam proses pembelajaran dengan pendekatan inquiry, guru perlu memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk belajar memecahkan masalah, yang dimana masalah perlu dicarikan jalan keluarnya, bukan dihindari. Menghindari masalah sama saja halnya dengan kehilangan kesempatan untuk membina diri agar terbiasa dengan memecahkan masalah. Jadi masalah itu bukan untuk dihindari, tetapi untuk diselesaikan dan mencari solusi yang baik untuk memecahkan masalah tersebut. Yang dimana juga di sini ada kelebihan dan kekurangan pendekatan inquiry, yang dimana kelebihan dan kekurangan pendekatan inquiry pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Yang terdapat ada dua, yaitu yang pertama dapat membantu para peserta didik dalam mengembangkan kesiapan dan serta penguasaan keterampilan di dalam proses kognitif. Yang kedua, para peserta didik dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan secara perorangan dan individual sehingga mudah dapat dipahami dan mendapat di dalam pola pemikirannya. Itu saja sih kelanjutan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kelebihan dan keterbatasan pendekatan inquiry. Yang ketiga, para peserta didik bisa termotivasi dan kemudian bangkit dalam gairah belajar dengan melakukan kegiatan belajar lebih giat dan giat lagi. Yang keempat, dapat memberikan suatu peluang agar dapat berkembang serta maju sesuai dengan kemampuan dan atau minat masing-masing peserta. Yang kelima, dapat menambah serta memperkuat akan kepercayaan terhadap diri sendiri dengan cara proses menemukan sendiri pembelajaran hal tersebut, karena suatu pembelajaran itu
berpusat pada peserta itu sendiri dengan peran dari guru yang terbilang sangat terbatas bahkan kurang. Dan selanjutnya, peran guru dalam pembelajaran inquiry dalam. Pertama, mampu menciptakan suasana bilik darjah yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, membantu dan mendorong pelajar untuk mengungkapkan dan menjelaskan keinginan dan pembicaranya, baik secara individual maupun kumpulan. Yang ketiga, membantu kegiatan-kegiatan dan menyediakan sumber atau peralatan serta membantu kelancaran pembelajaran mereka. Yang keempat, membina siswa agar setiap orang merupakan sumber yang bermanfaat bagi yang lainnya. Dan yang terakhir, kelima, menjelaskan tujuan kegiatan pada kelompok dan mengatur penyebaran dalam pertukaran pendapat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.